Sekitar 66 juta tahun yang lalu, planet kita mengalami salah satu peristiwa kepunahan terbesar dalam sejarah bentuk kehidupan multiseluler. Seluruh kelas spesies punah dari muka bumi, yang lain berubah drastis agar dapat beradaptasi dengan kondisi baru dan bertahan hidup. Alasan dibalik peristiwa dramatis ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, tidak diragukan lagi bahwa kepunahan Cretaceous Paleogen membawa perubahan besar pada rupa planet kita. Dinosaurus yang agung dan mengerikan digantikan oleh makhluk yang tidak kalah mengesankan, mamalia. Tiga perempat dari semua organisme hidup di bumi punah dalam kepunahan Cretaceous Paleogen. Hampir semua makhluk yang lebih berat dari 25 kg punah, termasuk hampir semua dinosaurus non-unggas. Peristiwa tragis ini menandai berakhirnya Mesozoikum dan dimulainya Cenozoikum. Era geologi yang masih belum berakhir ini terbagi menjadi 3 periode dengan durasi yang berbeda, baik dari segi iklim maupun keanekaragaman biosfer. Periode pertama dan terpanjang dikenal sebagai Paleogen. Periode ini dimulai sekitar 66 juta tahun yang lalu dan berlanjut selama 43 juta tahun. 10 juta tahun pertama Paleogen, biosfer bumi sedang pulih dari pukulan keras yang ditimbulkan oleh kepunahan massal. Zaman geologi ini disebut Paleosen karena sejumlah besar dinosaurus dan spesies lain dari zaman kapur telah punah. Ada banyak relung ekologi kosong yang dapat diambil. Relung-relung ini segera diisi oleh penguasa baru planet kita, mamalia. Geografi bumi pada periode itu sangat berbeda dari apa yang biasa kita lihat sekarang. Melihat peta bumi prasejarah itu, kita sudah dapat melihat benua-benua yang kita kenal, tapi posisinya sedikit berbeda. Amerika Utara dan Selatan dipisahkan oleh laut tropis, sementara anak benua India baru mulai menuju pantai Asia. Samudra prasejarah yang dikenal sebagai Tethers masih terletak di antara Afrika dan Eurasia, tetapi sebagian besar sudah memberi jalan karena pergerakan lempeng tektonik. Iklim pada zaman itu lebih hangat dan lebih stabil daripada sebagian besar planet saat ini, ditutupi dengan hutan tropis yang lebat dan rimbun. Sebagian besar makhluk hidup pada masa itu berukuran cukup kecil berkat melimpahnya makanan nabati. Mereka dengan cepat berkembang biak dan menyebar ke semakin banyak wilayah baru. Pada saat inilah nenek moyang prasejarah sebagian besar mamalia saat ini berkembang pesat. Misalnya, hutan hangat Paleogen dihuni oleh miasit kecil, predator kecil, dan cekatan yang tampak seperti burung walet. Diyakini bahwa mereka adalah nenek moyang semua keanekaragaman mamalia predator yang kaya saat ini. Pada waktu yang hampir bersamaan mereka hidup, Archaeocid adalah nenek moyang prasejarah paus saat ini. Namun mereka lebih mirip kuda Nil. Mereka belum hidup di laut, tetapi telah membuat langkah pertama mereka ke arah itu. Anggota tubuh mereka, organ pernapasan di bagian belakang bagian dalam sudah mulai beradaptasi dengan tinggal lama di bawah air. Langkah selanjutnya yang dilalui planet kita adalah Eocene. Itu dimulai sekitar 56 juta tahun yang lalu dan berlanjut selama lebih dari 22 juta tahun. Kontur benua telah tumbuh menjadi cukup dikenali. India akhirnya sampai di pesisir selatan Asia dan akibat tumbukan lempeng tektonik, lipatan baru raksasa terbentuk. Itulah bagaimana Himalaya muncul, pegunungan terbesar di planet kita saat ini. Meskipun beberapa spesies pada masa itu sudah tampak seperti beberapa yang mungkin kita temui hari ini, yang lain benar-benar berbeda. Salah satu contoh adalah Andrewsarchus, salah satu predator mamalia terbesar yang pernah hidup di bumi. Tengkoraknya berukuran hingga 84 cm, yang kira-kira 1,5 kali lebih besar dari beruang coklat. Gigitannya diperkirakan lebih keras daripada predator darat manapun saat ini. Hal ini disimpulkan dari soket gigi yang dalam di tengkorak Andrewsarchus. Tempat otot-otot mandibula melekat yang tidak meninggalkan keraguan tentang kekuatan gigitannya. Rekonstruksi kerangkanya menunjukkan bahwa hewan itu dapat berukuran lebih dari 4 meter panjangnya dan beratnya mencapai 1 ton. Menariknya, karnivora raksasa ini terlihat seperti termasuk dalam kelas primitif Ungulata. Penelitian menunjukkan bahwa kerabat terdekat Andrewsarchus adalah makhluk sungai prasejarah, kuda Nil, dan cetacea.
Studi beberapa fosil yang digali dengan tengkorak dan gigi menunjukkan bahwa hewan itu pasti omnivora dan bahkan tidak keberatan memakan bangkai. Sayangnya, tidak banyak tulang dan fosil makhluk menakjubkan ini yang ditemukan, dan para ilmuwan masih berselisih pendapat mengenai struktur, kebiasaan, dan hubungannya dengan keluarga mamalia lain. Oligocene adalah tahap terakhir dari Paleogen. Diperkirakan bahwa itu dimulai sekitar 33,9 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 23 juta tahun yang lalu. Yang membuatnya berlangsung sekitar 11 juta tahun, ini adalah masa pendinginan global. Hutan tropis yang hangat secara bertahap digantikan oleh padang rumput tak berujung yang ditutupi padang rumput. Inilah saat glasiasi Antartika dimulai dan lapisan es mengubah benua mutiara yang hijau menjadi gurun dingin yang tak bernyawa. Australia terus menjauh dari benua lain, sementara Afrika sebaliknya bergerak ke utara untuk bertemu Eropa setelah tumbukan lempeng tektonik. Pegunungan terbentuk dan begitulah bagaimana pegunungan Alpen muncul di peta dunia. Sekitar 26-28 juta tahun yang lalu, gunung berapi Super Lagarita meletus dengan dahsyat di wilayah Colorado saat ini. Faktanya, itu adalah salah satu emisi vulkanik utama dari seluruh eon Phanerozoikum. Area seluas dari lebih 30.000 meter persegi terkubur di bawah lapisan batu panas setebal 100 meter. Semua kehidupan dalam radius besar di sekitar gunung berapi itu hancur total. Hebatnya, kehidupan mampu berdamai dengan bencana apapun. Bumi pada saat itu dihuni oleh makhluk-makhluk yang menakjubkan. Beberapa di antaranya tidak lebih kecil dari dinosaurus, misalnya Intricatheorem, herbivora prasejarah yang terkait dengan badak. Paraceratherium, yang terbesar dari mereka mencapai panjang bahu 4,8 meter, yang lebih tinggi dari gajah Afrika yang besar. Berkat leher mereka yang panjang, raksasa ini mampu mengangkat kepala mereka hingga 7 meter di atas tanah. Badak saat ini akan mampu melewati perut nenek moyangnya yang sangat besar, sementara manusia hampir tidak mampu menyentuh lututnya. Dengan masanya yang mencapai 20 ton, raksasa ini adalah mamalia darat terbesar sepanjang masa. Bahkan Brontosaurus, dinosaurus darat yang paling masif beratnya hanya sekitar 15 ton. Masih belum ditetapkan secara pasti seperti apa rupa Endicetherum. Sayangnya, tidak satu pun kerangka utuh dari hewan menakjubkan ini yang telah digali sejauh ini. Hanya fragmen terpisah dari hewan yang berbeda dari spesies tersebut. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa terlepas dari hubungan mereka dengan badak, Enduricitherum tidak memiliki tanduk besar meskipun mungkin memiliki belalai hidung kecil seperti tapir hari ini. Belalainya memungkinkan untuk memetik daun berair dari puncak pohon. Herbivora raksasa ini pasti hidup dalam kawanan kecil dan terus bergerak di sekitar hamparan tanah yang luas, menjelajahi wilayah kekuasaan mereka untuk mencari makanan. Sayangnya, pada akhir Oligocene, Indricatherum telah punah sepenuhnya. Pada sekitar waktu yang sama, daerah yang mereka huni dieksplorasi oleh gajah prasejarah seperti predator besar, Hyenodon, dan Amphisyonides, yang terakhir juga dikenal sebagai anjing beruang. Itu diperkirakan, kemunculan herbivora besar baru akan sangat mengganggu keseimbangan alam, dan Intricatheorema akan dipaksa untuk bersaing ketat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dan ancaman dari penghuni baru padang rumput Asia secara bertahap menyebabkan kepunahan total herbivora raksasa. Selain yang disebutkan, ada beberapa predator besar lainnya yang cukup umum di bumi pada periode 37,2 hingga 28,4 juta tahun yang lalu. Sisa-sisa fosil Entelodon ini telah ditemukan di seluruh Eurasia. Ungulata Entelodon berjari genap menyerupai babi hutan. Meskipun dalam hal evolusi, makhluk-makhluk ini lebih dekat dengan kuda Nil atau bahkan Cetacea. Panjangnya mencapai 2 meter, beratnya lebih dari 1 ton per meter. Kepalanya memiliki rahang besar lengkap dengan segala macam gigi, ukurannya tajam, taringnya panjang, serta rahangnya yang lebar. Kemungkinan besar kecerdasan mereka adalah omnivora dengan preferensi untuk memangsa. Tidak terhambat oleh ukuran dan massa mereka yang mengesankan, mereka mampu mengembangkan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga peluang untuk berlari lebih cepat dari monster seperti itu sangat besar. Babi hutan yang cukup kurus seukuran banteng besar, yang lebih suka daging merupakan ancaman serius bagi penghuni bumi pada masa itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Entelodon berhasil berjuang untuk bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama. Periode berikutnya dalam sejarah bumi kita adalah Neogene.
Periode ini dimulai sekitar 23 juta tahun yang lalu dan berakhir hanya 2.580.000 tahun yang lalu. Inilah saat planet kita mulai terlihat hampir tidak persis seperti saat ini. Benua-benua tergeser ke posisi mereka saat ini di permukaan planet, dan penampilan sebagian besar tumbuhan dan hewan di masa kini menjadi familiar bagi mata kita. Iklim bumi secara bertahap menjadi lebih dingin dan kekeringan semakin sering terjadi. Lapisan es kutub secara bertahap tumbuh, yang berpuncak pada glasiasi global di akhir Neogen. Sementara itu, planet ini dipenuhi dengan segala macam makhluk menarik. Penghuni laut dalam diteror oleh Megalodon, hiu raksasa berukuran panjang 15 meter dengan berat hingga 35 ton. Di darat, berbagai Gamephotherium dapat dilihat. Makhluk yang terkait, bagai gajah masa kini, banyak dari mereka yang bangga memiliki 4 gading padat. Mengenai ukuran hewan, beberapa lebih besar dari gajah Afrika masa kini, sementara yang lain cukup sederhana jika dibandingkan. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, dimulailah periode Quaternary, yang saat ini merupakan periode geologi terakhir dalam sejarah bumi. Hal ini luar biasa bagi kemunculan dan evolusi Homo sapiens serta nenek moyang prasejarahnya. Misalnya, pada periode 1 juta tahun hingga 100.000 tahun yang lalu hiduplah Gigantopithecus, salah satu spesies kera besar mirip manusia yang dikenal dalam sains. Tingginya 3 hingga 4 meter dan beratnya lebih dari 500 kg. Makhluk ini hidup di wilayah Asia dan berkerabat dengan orangutan masa kini. Tampaknya, Gigantopithecus tidak akan mampu memanjat pohon seperti kera, mirip manusia lainnya karena masanya. Namun, beberapa dari mereka diketahui telah tinggal di daerah pegunungan dan membuat rumah dari gua alami atau jurang. Meskipun makanan mereka diyakini sebagian besar terdiri dari bambu, tulang hewan herbivora dengan bekas gigi yang digali di tempat perlindungan mereka, berdasarkan temuan ini dapat diasumsikan bahwa makhluk-makhluk ini tidak keberatan dengan daging dan setidaknya omnivora. Kerangka Gigantopithecus mirip dengan gorila. Jadi mereka kemungkinan menggunakan keempat anggota tubuhnya untuk bergerak. Selain itu, kera mirip manusia ini memiliki otak yang relatif besar, yang berarti mereka bisa relatif cerdas dan mungkin bahkan mampu membuat alat kerja primitif. Sayangnya, populasi raksasa yang menakjubkan ini menurun drastis ketika nenek moyang prasejarah manusia saat ini muncul dan menyebar ke seluruh planet sekitar 1 hingga 300.000 tahun yang lalu. Mereka telah punah sepenuhnya. Sayangnya, tidak banyak sisa-sisa Gigantopithecus yang ditemukan yang sangat menghambat studi mereka. Karena mereka menyebar di seluruh bumi, suku manusia primitif memusnahkan banyak makhluk lain. Raksasa yang diduga punah karena manusia adalah Diprotodon, yang menghuni Australia pada periode 1,6 juta tahun hingga sekitar 40.000 tahun yang lalu. Makhluk ini merupakan marsupial terbesar yang diketahui dan berkerabat dengan wombat dan koala. Beberapa hewan menakjubkan ini mencapai panjang hingga 3 meter dan tinggi bahu 2 meter. Adapun masanya beratnya sekitar 3 ton. Hal ini membuat Diprotodon sama besarnya dengan beberapa kuda Nil, besar dan herbivora. Mereka tinggal di hutan besar dan dataran berumput, pesisir yang banyak terdapat di Australia sebelum manusia muncul di sana. Secara kronologis, kepunahan marsupial raksasa bertepatan dengan kedatangan suku manusia pertama di benua ini. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kepunahan tersebut bukan disebabkan oleh perburuan, melainkan anomali medan magnet bumi, penurunan suhu lokal, ketinggian, dan latar belakang radiasi, ditambah dengan pendinginan yang melambat. Pertumbuhan tanaman yang menurun menyebabkan kelaparan di antara herbivora. Oleh karena itu, tampaknya tragedi itu tidak dapat dihindari dan manusia mengakhirinya lebih cepat. Bencana terakhir dari Quaterner, Holocene, menandai perkembangan peradaban manusia yang pesat ketika Homo sapiens menyebar ke seluruh planet dan mendominasi semua penghuni bumi lainnya. Sisi buruk dari evolusi ini terwujud dalam sejumlah bencana industri dan perubahan keseimbangan alam yang tidak dapat diubah. Sebagai contoh, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin buruk setiap tahun akibat aktivitas manusia. Hal ini dapat berdampak negatif secara global terhadap semua makhluk hidup di bumi, mulai dari bakteri paling sederhana hingga organisme multiseluler yang rumit. Sayangnya, jumlah makhluk menarik yang hidup di bumi kita menurun setiap tahun.
Sangat menyedihkan untuk menyadari bahwa mereka binasa karena kebodohan manusia atau perburuan liar yang tak terkendali. Pembangunan lahan yang tidak bertanggung jawab dan ketidakpedulian terhadap lingkungan telah membuat para ilmuwan berbicara tentang peristiwa kepunahan tingkat 6 yang baru, yang konsekuensinya berpotensi sama parahnya dengan 5 peristiwa sebelumnya. Akankah umat manusia berhenti sebelum mereka punah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan planet kita untuk pulih dari kepunahan? Konsekuensi dari kemajuan teknologi dan apakah alam akan menghasilkan bentuk kehidupan baru yang radikal yang akan mengatasi krisis ini seperti yang terjadi sebelumnya? Kita hampir tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara realistis. Terima kasih telah menonton video ini. Salam, sampai jumpa.